Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Ilanur Channel. Masyarakat Indonesia itu seringkali melakukan sebuah pembelaan yang membabi buta kepada seseorang, sampai mereka itu melupakan bahwasannya yang dia bela itu juga melakukan kesalahan. Ya, ini cerita tentang seorang guru Madin yang sempat viral beberapa hari yang lalu. Seorang guru Madin ini melakukan tamparan kepada muridnya, dan setelah itu didenda sama orang tuanya dengan nominal yang begitu sangat besar sekali, yaitu 25 juta. Dari berbagai macam sumber berita, kejadian ini itu bermula dari sebuah suasana kelas yang sangat gaduh sekali, yang dimana memang pada waktu itu murid-murid yang ada di dalam kelas itu sedang ramai. Ada yang lempar-lemparan sandal, sampai suatu ketika ada salah satu murid ketika melemparkan sandal itu mengenai kepala dari guru tersebut. Emosi pun terpancing, lalu di situ ada sebuah tamparan kecil yang dimana murid terus pulang dan bercerita kepada orang tuanya. Setelah bercerita, orang tuanya pun tidak terima. Berbagai cara sudah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sampai di puncaknya itu muncul suatu keputusan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, yang dimana kesepakatan tersebut orang tua murid meminta ganti rugi kepada guru Madin yang hanya bergaji 200.000 setiap bulannya, dengan ganti rugi uang nominal 25 juta rupiah. Setelah video penandatanganan kesepakatan tersebut viral dan akhirnya boom, para netizen yang budiman yang ada di Indonesia membanjiri berbagai macam media sosial kita dengan simpati. Tapi di dalam komentarnya pun banyak komentar-komentar yang sangat miris sekali. Banyak berbagai macam komentar yang membenarkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh guru madrasah diniyah tersebut adalah sebuah kebenaran, yaitu melakukan penamparan kepada muridnya. Dan seperti biasa, tak lama kemudian bantuan-bantuan pun berdatangan. Setelah simpati berdatangan, bantuan-bantuan berupa materi pun berdatangan. Mulai dari ada yang membelikan sepeda motor sampai yang ingin memberangkatkan umroh guru madrasah diniyah tersebut. Namun dari balik semua simpati yang telah diberikan oleh sebagian besar masyarakat kita, ada sebuah pertanyaan yang sangat penting sekali. Apakah kekerasan di dalam dunia pendidikan itu bisa dinormalisasikan ketika pelakunya itu seseorang yang bergaji rendah, atau pelakunya tersebut mempunyai alasan-alasan bahwasanya kekerasan tersebut untuk mendisiplinkan atau mendidik peserta didik? Ya, inilah yang saya khawatirkan. Sebagian besar masyarakat kita itu cepat membela, dan sebagian besar masyarakat kita pun cepat melupakan bahwasanya pendidikan itu adalah suatu tempat tumbuh dan kembang seorang siswa, bukan tempat seorang siswa mendulang rasa trauma yang berkepanjangan. Mendidik itu tempat untuk membimbing, bukan tempat untuk melampiaskan emosi. Ketika seorang peserta didik atau murid itu melakukan sebuah kesalahan,
ketika peserta didik itu tidak sesuai dengan arahan kita. Bahkan ketika peserta didik itu melakukan sebuah kesalahan, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua itu harus memberikan teguran yang baik, memberikan contoh-contoh yang baik agar peserta didik itu bisa berubah dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Bukan malah kita membalasnya dengan tamparan, membalasnya dengan perkataan kasar, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita itu pernah melihat suatu peristiwa dengan pola yang sama. Ingatkah kalian dengan salah satu penjual es teh yang sempat viral? Salah satu penjual es teh yang sempat menghebohkan dunia maya kita. Yang dimana pada waktu itu penjual es teh itu dipermalukan oleh salah satu seorang penceramah yang sudah malang melintang di Indonesia, yaitu Gus Miftah. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Gus Miftah kepada penjual es teh, yaitu mempermalukan tadi, itu mendulang banyak simpati dari kalangan masyarakat kita, sebagian besar masyarakat kita, yang dimana kita ketahui bersama dari simpati tersebut yang diberikan masyarakat Indonesia kepada penjual es teh itu juga memunculkan banyak berbagai macam bantuan-bantuan berupa materi. Yang kita ketahui bersama, bantuan yang didapatkan pun yang berupa uang itu bahkan sampai tembus miliaran. Nah, setelah peristiwa itu, banyak penjual-penjual es teh yang ketika berjualan di pengajian-pengajian itu berjualannya dengan nada arogan. Yang kita ketahui bersama apa alasannya mereka lakukan, ya tidak lain mereka ingin menjadi korban perundungan, mereka ingin menjadi korban direndahkan, tetapi dengan disorot kamera. Karena apa? Ya karena mereka berpikir bahwasanya ketika mereka menjadi korban dan disorot kamera, maka akan memunculkan bantuan-bantuan simpati-simpati dari sebagian besar masyarakat kita. Nah, di sini yang saya takutkan, kasus Guru Madin ini itu bisa menciptakan efek yang serupa seperti kejadian apa yang dilakukan oleh penjual es Gus Miftah kepada penjual es teh tersebut. Karena apa? Ya karena kita ketahui bersama bahwasanya di dalam banyak kolom komentar video tersebut itu banyak yang menormalisasi, banyak yang membenarkan apa yang dilakukan oleh Guru Madin tersebut kepada siswanya. Yang kita ketahui bersama bahwasanya Guru Madin tersebut memang melakukan penamparan kepada siswa tersebut. Nah, dari normalisasi kekerasan di dalam dunia pendidikan itu yang saya takutkan, banyak guru-guru nanti ketika dalam melakukan pengajaran itu berpikiran bahwasanya apa yang dibutuhkan masyarakat kita itu ya kekerasan di dalam mendidik anak. Dan ini sangat bahaya sekali ketika itu sudah menjadi budaya kita, ketika itu sudah menjadi pola pikir guru-guru kita, yaitu ketika mendidik menggunakan kekerasan. Karena kita ketahui bersama bahwasanya apa yang dimunculkan dalam kekerasan di dalam dunia pendidikan itu bukanlah suatu output yang sangat baik untuk peserta didik, tetapi malah trauma yang sangat berkepanjangan. Di dalam menyikapi kasus Guru Madin ini, kita harus benar-benar bisa memisahkan dua hal yang berbeda. Yang pertama yaitu empati kepada Guru Madin yang didenda oleh wali murid uang sebesar 25 juta, dan yang kedua yaitu pembenaran terhadap kekerasan di dalam dunia pendidikan. Nah, kita itu memang seharusnya marah kepada orang tua siswa yang melakukan denda kepada Guru Madin, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya Guru Madin itu gajinya hanya 200.000 per bulan, dan itu didenda, dimintai uang sebesar 25 juta. Kita harus marah di situ. Namun kemarahan kita kepada orang tua siswa itu jangan sampai membenarkan kekerasan yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Guru Madin tersebut. Karena
Kalau hal ini, kekerasan di dalam dunia pendidikan kita itu selalu dinormalisasi, selalu dibenarkan dengan narasi-narasi mendidik, dengan narasi-narasi mendisiplinkan, dan narasi-narasi seperti itu, tindakan kekerasan ini mendapat dukungan dari masyarakat kita, maka yang akan terjadi di dalam dunia pendidikan kita, kekerasan itu akan menjadi sebuah metode yang formal dan sah secara hukum dan adat yang ada di masyarakat kita. Dan ini sangat bahaya sekali ketika pendidikan yang seharusnya menjadi tempat tumbuh dan berkembang seorang anak, tetapi malah menjadikan anak tersebut mengalami trauma yang berkepanjangan. Oke teman-teman, Indonesia saat ini membutuhkan suatu sistem pendidikan yang sangat beradab sekali. Bukan suatu sistem pendidikan yang membenarkan kekerasan dengan alasan apapun. Jika di sini kita sebagai masyarakat itu memelihara suatu budaya yang menormalisasi, bahkan membenarkan suatu tindakan kekerasan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Di sini kita sebagai masyarakat yang kita bangun bukanlah pendidikan yang kuat, melainkan kita akan kehilangan nurani sebagai manusia. Mari kita semua belajar untuk membedakan antara empati dengan pembenaran. Membela seorang guru itu bukan berarti menutup mata kita dari kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan kita. Karena kekerasan di dalam dunia pendidikan tidak patut dilakukan dengan alasan apapun. Oke teman-teman, demikian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya.